sifat ini kembali berhasil kita hidupkan, gemah ripah Cinawi, toto tentrem, kertora harjo Republik ini Pak. Ini kadang-kadang kita sibuk mencari mana akhlak yang entah kemana-mana, lupa yang 4 ini. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang 4 hal inilah. Makanya Nabi akhirnya dapat gelar apa namanya? Al-Amin. Saya sering ingin betul kita umat Islam ini masjid pesantren serius banget kita kembali melihat rahasia-rahasia kesuksesan Nabi SAW. Ayo kita lihat kembali Pak. Apalagi melihat kembali rahasia suksesnya Nabi sebelum Iqra diturunkan. Oh ini lebih keren lagi Pak ini. Jadi itu lebih universal. Dan keren betul kalau kita kaji matang-matang. Dan gini Pak, saya juga ya menyadari itu sesudah membacanya berkali-kali. Berkali-kali, karena nggak punya saya teorinya bagaimana menancapkan di kepala. Dia harus dibaca berkali-kali, dikaji berkali-kali. Supaya masuk dia ke dalam darah kita ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Makanya kita lihat Nabi kita SAW ya. Ketika umurnya 25 tahun, dipanggil lagi dia oleh Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya kan? Kali ini di umur 25 ini Pak, Khadijah bilang begini, mana orangnya Muhammad, saya mau interview dulu. Kalau di umur 8 tahun, 12 tahun kemarin itu, dia langsung dibawa oleh Abu Thalib. Tapi kali ini Khadijah pengen ngobrol langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Pak ya, karir Nabi itu ya, berkah dari Siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu. Tadinya rencananya Nabi akan satu kafilah dagang dengan siapa? Abu Thalib. Itu rencananya itu. Sesudah interview dengan Ibu Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, akhirnya Nabi dipercaya membawa apa? Satu kafilah dagang. Oh, heran itu Abu Thalib. Hebat kali anakku ini katanya. Belum punya belum punya CV tentang apa? Berdagang ke negeri Syam, tiba-tiba Ibu Khadijah langsung percayakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu kafilah. Apa yang membuat Bunda Khadijah percaya? Setelah kita cek ya, beberapa penulis sejarah mengatakan ternyata obrolan-obrolan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW saat jumpa untuk menjadi karyawannya Ibu Khadijah ini adalah tentang karakter. Keluar di sana secara natural siddiqnya Rasulullah SAW. Secara natural amanahnya Rasulullah SAW kelihatan. Komunikatifnya Rasulullah SAW kelihatan. Dagang kalau nggak komunikatif gimana coba? Fatanahnya Rasulullah SAW. Dagang kalau nggak cerdas, nggak bijak, nggak pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, kaku. Dengan harga kaku, dengan barang kaku, dengan wah itu repot dia. Nah ketika Khadijah radhiyallahu anha ardhaha melihat hal ini di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun langsung diterima membawa satu kafilah dagang ke negeri Syam. Umur 25 tahun. Akhirnya dia dipercaya membawa satu kafilah dagang. Sekali lagi kita ingatkan ya, ini kelasnya ekspor impor. Bukan buka warung sembako depan rumah ini. Gitu ya. Lihat, kita lihat kembali ya dari umur Nabi kecil sampai 25 ini.
penuh dengan prestasi gemilang, baik di wilayah akhlaknya ya, akhlaknya yang sopan, yang santun, yang luar biasa. Juga yang kedua, produktivitas. Ini yang sedang kemarin kita diskusi bersama teman-teman di pesantren. Ya, bagaimana kita mendidik anak di pesantren, jangan melulu tentang menghafal Quran berapa juz, bisa bahasa Arab, lomba pertandingan debat Al-Quran menang, lomba pertandingan hafal Quran menang, kan itu terus nih yang dicari gitu ya. Sesudah ente bawa piala nomor 1 tahfiz Quran, pulang-pulang cuma jadi imam di masjid besar di Jakarta. Ada masjid besar mampu gaji dia 20 juta sebulan. Itu sudah dianggap sebuah keberhasilan. Berapa santri yang ikut lomba, cuma dia yang dapat 20 juta coba per bulan itu. Artinya perlombaan-perlombaan ini memiskinkan kreativitas sebenarnya. Berlomba sampai juara 1, paling sampai juara 3 yang dikenal masyarakat akhirnya. Sisanya akhirnya terbuang entah jadi apa penghafal-penghafal Quran itu. Lomba bahasa Arab, lomba itu sudah bagus di pesantren-pesantren kita. Ketika kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur dia kecil sampai 25 tahun, yang ditonjolkan oleh Allah adalah akhlak dan produktivitas. Bagaimana dari kecil Nabi sudah pandai cari apa? Uang. Kan orang Islam itu kan malu-malu kucing Pak kalau ngomongin uang. Apalagi udah masuk kajian tasawuf, duit aja yang ente pikirin. Katanya gitu kan. Padahal bikin masjid bisa pakai zikir Pak. Zikir kita 4.400 kali kebangun masjid. Itu zaman-zaman dulu mungkin bisa. Sekarang zikir ya pakai uang. Lihat Nabi Muhammad SAW, lihat lagi tadi. Mengembalakan kambing dia ngasihin uang. Dagang dia ngasilin uang, ngembalain kambing lagi ngasilin uang, dagang lagi ke negeri Syam dia ngasihin apa? Uang. Tapi dengan akhlak yang sedik, amanah, tabligh, fatanah. Ini kita mohon maaf, akhirnya ya malu-malu kucing ngomongin uang. Akhirnya rebutan podium saling singkir menyingkirkan. Podium ini panas Pak ini. Wow, podium Masjid Al-Badar harganya sekian. Orang-orang udah tahu, Ustaz udah tahu. Panas Pak ini podium ini. Ini makom imam ini panas ini. Kan orang udah tahu hasilnya berapa ini kan. Panas ini. Bagaimana agar ustadz ulama tidak ini merasa panas, ini merasa panas? Ajari sekarang, mulai sekarang. Santri-santri itu ajari cari apa? Cari hepeng. Karena orang Batak bilang hepeng doang nama ngatur negaraon. Betul nggak itu Pak? Betul. Dah nggak dong hepeng, dah nggak dong najadi. Ada hepeng, mulus. Udahlah, pura-pura nggak tahu kita semua udah itu. Ku tak jawab di hati masing-masing. Siapa di sini yang bikin SIM jujur? Jawab hati masing-masing. Dah. Kalau ada alhamdulillah, aku enggak. Ku coba bikin SIM jujur nggak lulus. Akhirnya aku bikin pakai apa? Lulus. Hah. Bukan kita hina juga Pak Polisi itu. Macam mana mau hidup udah kayak gitu sudah. Apa mau kita biarkan? Enggak. Kita caci, enggak ada gunanya juga. Apa yang harus kita lakukan? Generasi kita robah. Kalau kayak kita ini mau robah kayak aku ini, aduh udah sulit Pak. Udah 40 tahun kita hidup kayak gini, tiba-tiba mau dirubah. Susah. Susah udah. Bagaimana yang harus kita lakukan? Generasi kita sesudahnya nanti, ayo bareng-bareng kita. Kita udah sadar nih kan, kurang baik generasi kita ini. Ayo, nanti anak-anak kita ini, ayo kita rubah bareng-bareng. Karena kalau kita ini, alhamdulillah kita sadar, kan gitu ya. Alhamdulillah kita sadar. Ayo, anak kita jangan lagi. Kita rubah di anak-anak kita nanti. Kita kesadaran kita ini kita stabilkan. Kemana kita ingin pergi?
Kenapa pergi ke orang lain? Lihat saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Per hari ini dari umur 0 Nabi sampai 25, 2 hal yang benar-benar Allah buat kepada beliau matang sekali. Apa? Punya akhlak dan punya penghasilan. Itu sederhananya, Pak. Jadi umur 0 sampai 25 dididiklah Nabi memiliki akhlak, memiliki apa? Penghasilan. Pulang dari negeri Syam. Di umur 25 ini pulang dari negeri Syam. Dia dipanggil oleh Ibu Khadijah seperti biasanya. Membuat apa? Laporan keuangan. Siapa yang pernah mempelajari sunnah membuat laporan keuangan ala Nabi? Ayo. Pernah gak kita belajar itu? Nabi pinter loh Pak bikin laporan keuangan. Buktinya apa? Yang paling disaluti Ibu Khadijah dari proses dagang yang dilakukan oleh Nabi adalah apa? Laporan keuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya laporan keuangan itu Pak? Jujur dan amanah. Wah, geleng-geleng kepala Ibu Khadijah Pak. Belum pernah ditemukan di zaman itu pemegang-pemegang kafilah dagang setransparan itu menulis laporan keuangan Nabi Muhammad SAW. Saya dulu juga suka laporan keuangan Pak. Saya dulu kan lama kerja di travel ya. Bos travel kita itu kalau bawa perjalanan, saya satu grup contohnya ya. Salman bawa grup tanggal sekian sampai tanggal sekian, perjalanan dari Jakarta, Istanbul di Turki nanti 7 hari, Istanbul ke Jeddah nanti itu 7 hari, jadi 14 hari perjalanan. Ini pegang kas kecil sebanyak 10.000 US dollar. Untuk ini. Aku cerita aku aja nih ya, itu nakal saya Pak itu. Ahli saya bikin laporan keuangan itu nggak ketahuan. Atau ketahuan tapi bos saya pura-pura nggak tahu. Saya begitu. Pokoknya dari laporan keuangan itu ada lagi untung saya. Beli ini, beli itu, beli ini. Kan kita pinter ya. Misalnya grup saya ini 30 orang. Perlu aqua 30 biji. Anggarannya $1 per piece. Saya beli per dus, udah ada lagi sisanya. Laporan saya beli per biji, pembelanjaan saya beli per dus. Ada untungnya tuh? Ada. Kulaporkan nggak itu? Ya enggak lah. Gitu Pak. Enggak akan kulaporkan itu. Bos saya lihat, oh benar. Anggotanya 30, air mineralnya 30, pengeluarannya $30. Padahal saya belinya berapa Pak? $17. Karena saya belinya apa? Per dus. $13 masuk kemana? Tuh. Saya nggak usah saya bilang orang lain, ngapain saya menghina orang lain? Saya ngerjain itu sudah. Booking hotel di mana. Kita main lagi sama orang hotelnya. Bro, lu kan dapat berapa, gua dapat berapa, gua ngambil sini, oke. Lu lapor ke bos lu sekian, gua lapor ke bos lu sekian, tapi di sini kita bayar sekian. Bam, jadi dapat lagi berapa dolar Pak? Laporan ke atas sesuai, nggak ada yang diragukan. Main lagi di mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pikir saya akan jadi kaya raya kayak gitu. Apa Pak yang terjadi? Makin habis itu duit. Jadi ku bilang uang hantu dimakan. Ya udah itu dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat laporan keuangan, Ibu Khadijah geleng-geleng kepala Pak. Ada orang sejujur ini bikin laporan keuangan ya gitu ya. Makanya langsung jatuh cinta Nabi, Bu Khadijah. Yang bikin Nabi jatuh cinta itu kejujurannya. Geleng-geleng kepala dia ini. Anak muda gitu loh. Umur 25 tahun anak muda jujur itu kan Pak sulit Pak, anak muda gitu loh Pak. Kalau umur 76 jujur ya wajar Pak kan. Dia juga udah sering di miskol sama Israel kan, gak jujur juga ya repot udah itu. Kan? Ini 25 tahun, jujur. Wih keren. Saya juga waktu baca sejarah ini berkali-kali. Apalagi saat saya ziarah ke Madinah, waktu itu masih memungkinkan saya ziarah secepat itu gitu. Karena saya sekolah di Mekah kan.
Saya tanya loh Pak, walaupun gak ada jawaban yang saya dapatkan. Ya Rasulullah, apa rahasianya supaya bisa sejujur itu gitu. Saya tanya langsung bersuara, saya walaupun kalau didengar keras-keras kan nanti ditangkap askar-askar itu kita kan. Kita juga gak boleh lama-lama berdiri di situ kan. Saya tanya ya Rasulullah, apa rahasia supaya bisa jujur itu ya Rasulullah. Apa rahasia supaya bisa kita amanah gitu. Karena yang hilang di zaman kita ini bukan tentang orang berjenggot atau enggak berjenggot, cingkrang atau enggak cingkrang. Kita kadang-kadang berdebat di sesuatu yang remeh-temeh, enggak ada gunanya. Sampai mengkerut otak kita bikin bahsul masail tentang hal-hal yang kalau dikembangkan juga enggak ada gunanya gitu loh. Coba Pak, kalau kita semua ini bersatu menggunakan otak yang cerdas kita ini, bagaimana umat ini jujur? Nguntungin gak Pak? Nguntungin. Bagaimana supaya kita komunikatif? Akhirnya NU gak nyinggung Wahabi, Wahabi gak nyinggung NU. Kenapa? Punya adab komunikasi semuanya. Coba lihat nih, semua saling singgung menyinggung aja kerjaan kita. Podium ini digunakan untuk menyinggung A, menyinggung B, menyinggung C. Tergantung siapa yang ngang podium. Coba belajar akhlak Rasulullah komunikatif. Podium ini amanah. Untuk kita apa? Menyampaikan kebaikan. Agar kita sama-sama jujur, amanah, tabligh, fatanah, sabar, bersyukur. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Bahwa saya kemungkinan sangat salah. Bahwa teman saya berkemungkinan benar. Bukan sebaliknya. Nah, ini kan amanahnya podium ini. Kita gunakan ini untuk itu. Nah itu amanah kan, siddiq amanah. Karena amanah itu bukan tentang jabatan saja. Kalau kata Said Abbas Alawi Al-Maliki, adiknya Said Muhammad Al-Maliki, kata dia apa? Amanah ilmu itu jauh lebih berat dibandingkan amanah jabatan. Mana ilmu yang Allah kasih sekarang kita ilmu pengetahuan. Itu dua efeknya buat kita. Pertama, melaksanakan amanah ilmu ini sendiri. Kedua, mengamalkan ilmu itu. Amanah ilmu berat bagi kita. Nah ini kan karena enggak serius. Saya bilang enggak ya, karena saya ingin kadang-kadang kata-kata ini saya lebih-lebihkan dikit supaya semangat kita. Amanah itu penting sekali. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Saat laporan keuangan Rasulullah SAW kepada Khadijah, sukses itu Pak. Makanya langsung Ibu Khadijah panggil siapa? Nafisah. Nafisah ini sekretaris pribadinya siapa? Ibu Khadijah. Kau pergi ke rumah Abu Thalib, tanya Abu Thalib, aku mau menikah dengan Muhammad. Keren Pak. Itu kalau kita panjangkan baca di kitab-kitab lebih panjang, menarik. Membuat saya gelitik ingin menulis kisah cinta Rasulullah SAW dengan Khadijah. Kalau film India kan jatuh cinta di kebun-kebun bunga gitu kan ya. Kalau Indonesia jatuh cinta kalau nggak di bus, di sekolahan kan gitu ya. Ini pernah dengar nggak Pak, jatuh cinta saat laporan keuangan? Kan keren itu Pak. Jatuh cinta saat apa? Laporan keuangan. Bukan karena ganteng dan cantik, atau bukan karena bolpennya jatuh kayak film-film kan? Bukan. Tapi karena apa? Jujurnya sebuah laporan keuangan. Apa itu Pak? Waiter? Wajar tanpa? Nah itu ada istilahnya ini. Nah itu ya. Akhirnya Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, 5 menit lagi waktu kita ini ya. Maharnya Nabi waktu itu kan 20 ekor onta Pak. Memahari Siti Khadijah. Maka mulai hari ini berhenti mengatakan Nabi itu miskin ya. Karena kalau ontanya 50 juta satu Pak. Maka Nabi memberikan mahar kepada Khadijah berapa? 1 miliar rupiah. Manalah ada anak muda miskin
bisa ngasih mahar ceweknya 1 miliar? Ada. Bapak dulu mahar bapak berapa menikahi bini? Seperangkat itu ya. Saya kadang-kadang kalau masih ada penceramah bilang Nabi miskin tuh agak-agak tersinggung saya, Pak. Enggak tega saya. Nabi saya yang kaya raya itu dibilang miskin gitu loh. Memang ente pikir memahari perempuan 1 miliar bisa? Itu hanya orang kaya yang bisa. Ishruna bakrah dalam bahasa Arabnya, 20 ekor onta. Itu kita bikin harga onta sesembelihan Pak itu. Kalau onta berkelas, mahal lagi. Itu udah kita turunkan itu standarnya itu. Anggap aja 50 juta per ekor. Berarti 1 miliar. Masih kau bilang itu anak muda miskin? Ya janganlah. Ini anak muda tajir melintir ini. Tajirnya bukan dengan warisan, tapi dengan apa? Usaha sendiri. Artinya perlu kita sedikit lengkapi lagi pengetahuan kita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dia memang pengusaha, belasan tahun sudah beternak kambing. Punya dapat bonus banyak dia dari beternak kambing, dari mengembalakan kambing. Sangguplah dia. Gitu ya, sanggup dia, benar-benar sanggup dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikahlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Kalau ini kita tutup ceramah kita ini ya dengan istilah ini pernikahan nih tutup ketemu botolnya sudah ini Pak. Kenapa aku bilang gitu? Ibu Khadijah punya modal yang sangat banyak. Nabi Muhammad punya ilmu dan pengetahuan dan pengalaman yang sangat mapan. Maka nanti bertemunya 2 orang ini, akhirnya mereka berdualah yang menguasai perekonomian Jazirah Arab secara keseluruhan. Insya Allah bulan depan kita lihat tuh ya, bagaimana itu mereka menguasainya. Apakah kayak gaya-gaya orang Cina atau gaya-gaya orang Israel sekarang? Kita lihat nanti insya Allah di pertemuan kita berikutnya. Perkawinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Semoga cinta kita kepada Nabi benar-benar tulus secinta-cintanya kita kepada beliau, dan semoga bisa kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خاصة في فلسطين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.